Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia A pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firhan Famza, yang kali ini saya ditemani oleh salah satu manajer daripada Divisi Vocational High School and Development, yaitu Miss Niken Sutowijaya SAK JTT CAAT. Hai dong Miss Niken. Halo rekan-rekan Cipta semuanya, semoga sehat ya dimanapun berada. Oke, Miss Niken, ini udah lama banget ya kita nggak muncul nih di kontennya Cipta Sarana Cendekia. Pasti ya. rekan Cipta di luar sana lagi kangen di sana muncul di kontennya Cipta. Semoga ya, oke. Oke, ini Miss Niken tahun lalu kan Miss Niken juga munculnya di masa-masanya High-Sisnya Cipta ya, nih. Betul. Nah, kita kembali lagi, kita undang lagi nih di konten Cipta, di konten podcast. Kali ini kita mau ngobrolin seputar UKK sih Miss Niken. Baik. Saya mau ngulik-ngulik UKK dari core-nya, yaitu dari Miss Niken sendiri, selaku yang melakukan asesmen ya ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Saya mau tanya-tanya seputar sih ini. Bagaimana sih perkembangannya UKK di tahun 2025 ini? Oke. UKK ya, ini nggak asing lagi karena ini adalah asesmen yang khas dari SMK. Kalau SMK itu nggak UKK kayaknya nggak afdol ya. Gitu ya. Baik. Kalau pandangan industri atau dari segi industri ya terkait uji kompetensi kalian khususnya di tahun 2025 dan bagaimana cara kita untuk ningkatin kualitas melalui UKK gitu ya misalnya ya. Yang pertama yaitu kita ini dulu Mas Firhan, standarisasi kualitas lulusannya. Jadi UKK ini membantu kita untuk menilai dan memastikan bahwa apa yang mereka pelajari, apa yang diujikan di SMK khususnya UKK itu sesuai sama standar DUDI gitu. Terus harus ada kesesuaian dengan kurikulum pastinya. UKK ini harus sesuai dengan kurikulum dan tidak hanya kurikulum di sekolah tapi juga harus disesuaikan dengan kurikulum yang ada di industri, betul. Okay. Selain itu UKK ini juga menurut pandangan kami di industri, UKK ini juga bisa jadi daya saing karena yang ikut UKK kan nanti dapat sertifikat juga, apalagi yang bekerja sama dengan industri. Nah itu bisa dipertimbangkan lebih daripada UKK-nya nanti sertifikatnya selain industri misalnya seperti itu. Okay. Bisa juga buat pengembangan soft skill Mas Firhan, jadi nggak hanya dari hard skill-nya aja. Kalau di akuntansi nggak hanya bisa nyusun laporan keuangan ya, tapi UKK ini bisa juga untuk meningkatkan soft skill kayak komunikasi dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi sebenarnya cukup kompleks banget ya Miss Niken kalau kita ngobrol seputar UKK ini, apalagi buat anak SMK tuh ya. Jadi bakal jadi bekal banget tuh buat adik-adik SMK nantinya. Ya, betul. Kalau saya mau tahu seputar tantangan utamanya tuh yang dihadapi industri selama melakukan kolaborasi dengan sekolah tuh apa sih Miss Niken? Iya, wah ada beberapa sih ya tantangan kami dari industri, terutama kami di Cipta selaku asesor kompetensi kalian akuntansi misalnya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk jurusan lain juga ya. Yang pertama kesesuaian kurikulum. Kadang kita menemukan di beberapa sekolah itu kurikulumnya tidak sesuai, gitu ya, betul nggak update, tidak sesuai dengan yang ada di industri nih contohnya. Kemudian selain kesesuaian kurikulum juga komunikasi. Jadi komunikasi antar industri sama sekolah ini kadang yang nggak tepat gitu ya, dan ini bisa menghambat juga dalam proses uji kompetensi kalian. Selain itu tantangannya kayaknya sumber daya sama infrastruktur ya. Pasti jadi tantangan utama sih mesti kita ngobrolin seputar UKK kan perlu yang namanya teknisnya gitu ya. Betul. Mungkin mulai dari tempatnya gitu ya mesti ya. Alatnya, betul. Kadang nggak sesuai sama standar yang ada di industri gitu. Kemudian perubahan teknologi. Saat ini kan perubahan teknologi semakin pesat ya Mas Firhan ya, tapi terkadang ada beberapa sekolah yang belum bisa mengikuti itu, kayak di akuntansi misalnya kita udah nggak pakai Mayo, pakainya Accurate gitu yang sekarang. Nah itu beberapa masih belum menyesuaikan gitu. Nah kemudian kalau sekolah-sekolah yang kemudian nggak bisa mengikuti perkembangan itu, bagaimana sih caranya Miss Niken selaku industri yang melakukan asesmen itu menyesuaikan dengan keadaan sekolah tersebut? Nah itu kita bisa bantu dalam proses pengembangannya, misalnya kayak pelatihan bagi gurunya itu secara berkala, ada pertemuan rutin juga, kita selalu mengadakan webinar update terkait akuntansi dan pajak misalnya, seperti itu. Ada lagi sih tantangan yang paling penting yang kita hadapi terkait pendanaan dan keterlibatan praktisi yang minim gitu di dunia pendidikan atau di sekolah. Pendanaan itu juga tantangan, karena kendalanya juga pasti. Itu ya tantangan ya kendala gitu ya. Pendanaannya, kemudian di sekolah ini pembelajarannya juga ada beberapa yang minim adanya keterlibatan praktisi di dalamnya. Itu kan juga
harusnya mulai dari sekarang sudah mulai harus dilibatkan karena biar sesuai dengan kondisi real di lapangan seperti itu. Oke, nah kalau ini mesti kan seputar bagaimana industri itu berperan dalam penyusunan instrumen uji kompetensi keahlian itu yang seperti apa sih kalau boleh tahu? Utamanya di Cipta Sarana Cendekia ini. Kan di Cipta Sarana Cendekia nggak cuma akuntansi aja tuh mesti kan. Kita mengelola banyak banget jurusan-jurusan di SMK. Bagaimana sih teknis dalam penyusunan instrumennya? Oke, untuk teknis dalam penyusunan instrumen kita itu di industri sama, kita berpedoman dengan pedoman uji kompetensi keahlian yang sudah terbit ya dari. Berarti dari pusat juga ya mesti kan? Betul, sudah terbit. Kita mengacu pada pedoman dari pemerintah di tahun 2025 ini, tapi tetap karena UKK Mandiri bekerja sama dengan DUDI atau dunia kerja, maka kita harus melakukan updating, revisi yang sesuai dengan perkembangan dan apa yang kita butuhkan di industri. Jadi nggak 100% kita adopsi semua yang dari pusat, tapi kita bisa sesuaikan. Kita olah lagi misalnya, ya, kita betul, racik sesuai dengan tatanan yang dibutuhkan. industri. Betul, Mas Wilhan, seperti itu. Oke, selanjutnya apa aja sih misalnya kan aspek yang harus diperhatikan oleh industri dalam memberikan umpan balik tuh terhadap hasilnya, terhadap peserta UKK tuh? Karena kan pastinya kalau yang namanya UKK nggak cuma menguji aja, kemudian menerbitkan sertifikat aja kan? Iya. Pasti ada yang namanya umpan balik tuh seperti apa misalnya kan? Nah ini gimana sih dan apa yang harus kita perhatikan di industri atau selaku asesor dalam memberikan umpan balik terhadap UKK khususnya untuk peserta didik. Ini umpan baliknya kita dalam bentuk penilaian ya, penilaian sejauh mana keterampilan anak-anak dalam mengikuti UKK dan keterampilannya itu sejauh mana sesuai nggak sama yang kita butuhkan di industri. Terus selain itu ada kualitas kinerja, ya. Jadi kita juga analisis juga mencakup kualitas kerja peserta didik selama UKK seperti kemampuan teknis, entah itu kalau akuntansi nyusun laporan keuangan gitu ya, ketepatan, terus ketepatan waktu juga dalam menyelesaikan ujinya atau uji UKK tersebut. Kemudian soft skill, kemampuan soft skill. Selain keterampilan teknis tadi, umpan balik juga mencakup penilaian terkait soft skill seperti komunikasi, kerja tim, problem solving misalnya, seperti itu. Itu juga penting di lingkungan kerja soalnya. Jadi itu beberapa umpan balik. Kemudian selain itu, gimana cara kita, selain umpan balik tadi ya, gimana cara kita untuk mengevaluasi terhadap kompetensi lulusan SMK yang mengikuti UKK, tentu kita penilaiannya secara langsung ya. Jadi kita mekanismenya umpan baliknya secara langsung, kita nilai secara langsung. Kadang kita UKK-nya tidak hanya setelah selesai kemudian kita bawa pulang penilaiannya di kantor kita nilai gitu, enggak, tapi langsung secara tatap muka sama pesertanya. Kadang ada yang seperti itu karena berbeda metode ya, ada yang secara tulis, ada yang lisan dan sebagainya. Secara langsung kemudian mekanismenya juga kita berkolaborasi sama sekolah karena yang mengerti gimana anak-anaknya. Anak-anak kan iya, sekolah ya mesti kan, kita cuma datang beberapa kali aja untuk melakukan asesmen itu sendiri. Jadi ya harus berkolaborasi ya. Ada kolaborasi dari sekolah itu ya mesti kan, sangat penting banget. Oke, nah kemudian kalau saya mau tahu seputar apa aja sih indikator kompetensi yang kemudian dianggap paling relevan oleh industri saat ini untuk memastikan bahwa lulusan SMK itu benar-benar siap untuk bekerja. Betul. Oke. Nah ini penting nih ya. Ini tidak hanya kita sampaikan ketika di UKK, tapi juga ketika di program yang lain, misalnya teman-teman dari SMK Kunjungan Industri ke Cipta ya. Jadi apa saja sih indikator kompetensi yang paling relevan di dunia kerja? Itu yang pertama nih, Mas Firhan, adalah keterampilan teknis. Ya udah nggak usah ditanya ya, kalau akuntansi ya berarti harus bisa nyusun laporan keuangan, bisa jurnal kayak gitu ya. Selain itu ada kemampuan untuk problem solving. Jadi peserta itu harus bisa bagaimana cara menyelesaikan masalahnya di studi kasusnya langsung. Betul, gitu ya, cari solusinya harus kayak gimana. Misalnya di akuntansi kalau nggak balance itu gimana dan sebagainya ya. Terus yang ketiga ini yang paling penting adalah keterampilan komunikasi. Ya, itu soft skill yang harus dimiliki untuk semua kompetensi kalian ya, tidak hanya bisman saja. Kemudian ada kerja tim. Jadi anak-anak itu selalu kita sampaikan ya jangan introvert ya. Itu tidak hanya UKK saja kita motivasi seperti itu, tapi di kegiatan yang lain juga sama. Karena banyak anak yang secara teknis mampu sebenarnya, tapi mungkin kemampuan komunikasi. Betul, itu yang susah ya. Tapi ya nggak semua. Ada banyak sih yang bisa seperti itu. Teknisnya bagus, ya harapannya
soft skill-nya, komunikasinya, Juga kerja mengikuti timnya, ya. mengikuti harus bagus juga. Terus harus selain itu etika sama profesionalisme juga harus dijaga ya. Itu indikator kompetensinya. Terus jadi harus bisa bertanggung jawab dalam apa yang mereka kerjakan. Kemudian kalau di industri itu harus siap belajar dan berkembang, itu juga penting indikatornya. Jadi nggak cuma ya udah ngerjakan selesai gitu ya, tapi harus mau untuk terus berkembang, mau untuk terus belajar. Seperti itu. Ada lagi sih terkait manajemen waktu yang ini juga sering kita pasti kita tekankan ya iya. Karena kalau uji kompetensi di SMK tuh waktunya nggak cuma 1 jam 2 jam. Nah, betul. Harus on time ya, manajemen waktunya harus bagus, anak-anak harus baik, dan yang lagi tren saat ini mereka juga harus memiliki keterampilan dalam segi digital. Jadi harus punya kemampuan untuk mengoperasikan beberapa perangkat atau aplikasi yang ngetren saat ini, dan itu harus diikuti. Mau nggak mau ya, karena perkembangan zaman juga. Gitu. Jadi ternyata banyak banget ya Miss Niken, indikator yang kemudian kompetensinya dianggap paling relevan buat industri saat ini ya. Jadi nggak cuma keterampilan teknis aja, tapi juga termasuk saat dinilai di UKK tadi itu saya menangkapnya ada yang namanya sikap bekerja tadi ya. Jadi kayak mungkin mulai datangnya seperti apa, mungkin waktu pengujiannya di sana seperti apa. Seperti itu. Dan ada etikanya ya. Itu dia, ada etikanya ternyata ya. Kita juga menilai itu ternyata ya. Betul. Oke, nah kemudian ini Miss Niken, ini kan Cipta Sarana Cendekia juga sudah sangat berpengalaman banget, kemudian juga dipegang Miss Niken sendiri. Alhamdulillah. Selama bertahun-tahun melakukan asesmen ini. Dalam pengalaman industri ini, selama menguji itu apa aja sih kelemahan umum yang ditemukan pada para peserta UKK dan bagaimana hal ini dapat diperbaiki? Kelemahan ya yang kita temui, tidak hanya saya, tapi juga industri rekanan kita yang lain. Yang pertama yang paling umum aja deh, kurangnya keterampilan teknis ya. Jadi ya itu kompetensinya, tapi kadang kurang menguasai apa yang dia kerjakan di kompetensinya itu. Kemudian selain teknisnya, teoritis itu juga ada yang lemah ya, masih ada yang lemah. Kemudian sikap kerja yang nggak profesional dalam proses pengujian itu juga terlihat. Terus tadi berkaitan sama yang poin yang sebelumnya saya sampaikan, komunikasi, Mas Firhan, itu juga tidak cukup baik, ada yang seperti itu. Kemudian manajemen waktu yang tidak efektif, jadi anak-anak jadi molor gitu ya. Betul, jadi manajemen waktunya mengerjakannya itu di semua jurusan, Mas Firhan ya, itu ada yang tidak sesuai, time manajemennya tidak bagus. Kemudian lagi-lagi ini yang dihadapi dan sering adalah ketidakmampuan menghadapi tekanan. Nah, generasi sekarang kan kayak gitu. Tertekan banget waktu ada penguji. Iya, orang luar nih, aduh waktunya kurang ini, jadi bingung langsung ngeblank. Nah itu kelemahan yang harus yang harus segera dihilangkan harusnya, dan kurangnya inisiatif. Gitu. Kalau ada kendala gitu kadang diem, nggak mau tanya. Seperti pingsan. itu. Jangan ya. Gitu. Mas Firhan, itu beberapa kelemahan sih yang kita temukan selama proses pengujian UKK. Nah, kemudian kalau gimana sih kita menyikapinya sebagai industri yang menguji gitu misalkan kalau ketemu dengan hal-hal tersebut? Jadi kalau kita menyikapinya, kalau itu tidak sesuai dengan SOP ketika ujian ya kita kasih sanksi ya, kita tegur pastinya, dan kita selalu memberikan edukasi kepada klien atau di SMK, Ibu ini anaknya kurang seperti ini, mungkin yang harus dievaluasi gurunya, ayo Bu kita ini yuk kita upgrade, gitu ya, yuk kita magang misalnya, atau anaknya bisa PKL gitu, atau kita juga setiap bulan ada webinar loh Bu, kita selalu update perkembangan terkini di bidang akuntansi pajak atau vokasi, monggo ada pertemuan rutin dalam bentuk webinar misalnya, seperti itu. Itu beberapa yang biasanya kita tawarkan ketika UKK kepada klien. Jadi pada dasarnya walaupun terjadi tidak kesesuaian hal tersebut, kita tetap menekankan bahwasanya adanya profesionalisme tadi ya Miss Niken ya, tetap harus mengacu pada SOP-nya gitu. Betul. Kalau tidak sesuai ya kita kasih sanksi gitu ya. Iya, betul. Nah kemudian ini misalnya saya mau tanya, apa sih kemudian peran penguji dari industri dalam memastikan bahwasanya pelaksanaan UKK ini berjalan secara objektif dan sesuai dengan standar kompetensi kerja? Yang mana kalau kita tahu sendiri mungkin di sekolah, kalau kita ngobrolin mungkin penguji internal ya misalkan, mungkin ada beberapa yang kemudian kurang bisa objektif dengan beberapa siswa gitu. Ya, jadi kalau kita memastikan bagaimana pelaksanaan UKK itu berjalan objektif ya, yang pertama kita harus pastikan perangkat ujinya dulu sih. Perangkat ujinya itu harus sesuai sama standar.
Standarnya dari pusat yang setelah itu kita revisi sesuai dengan standar DUDI. Ya, kita harus sesuaikan standar perangkat ujinya. Kemudian penilaian. Penilaian itu karena kita berkolaborasi ya, tapi tetap ada keterlibatan industri kurang lebih sekitar 50% dari penilaian itu yang melibatkan industri. Kalau untuk mata uji yang diuji internal itu kami serahkan sepenuhnya ke sekolah memang ya. Jadi memang kalau terkait objektif itu memang agak susah dilihatnya kalau hanya dari satu kali pertemuan gitu ya. Tapi kita bisa menilai itu dari nilai uji kompetensi yang ketika asesor ke sekolah baik itu lisan maupun secara tulis gitu. Jadi itu masih bisa wajar atau enggak dilihat. gitu ya misalnya Iya, nilainya? bisa dilihat dari situ sih. Oke, nah kemudian saya mau tanya gimana sih kemudian model kerjasama antara SMK dan dunia kerja dapat ditingkatkan untuk mendukung pelaksanaan UKK yang lebih efektif dan relevan? Karena kalau kita ngobrol seputar UKK, mungkin bayangannya cuma datang sekali aja waktu asesmen aja. Gimana Betul. Bu Mustika? Jadi kita kerjasama sama SMK itu untuk menguji di UKK memang minimal harus kerjasama minimal setahun lah ya, dan harus berpartisipasi ke sekolah, entah itu di program PKL atau yang lain. Jadi caranya kerjasamanya kita biasanya selain UKK, kita ada pengembangan kurikulum bersama dengan sekolah atau sinkronisasi kurikulum, kemudian program magang guru atau guru tamu, PKL siswa, dan pelatihan atau workshop untuk guru. Biasanya seperti itu. Itu beberapa model kerjasama yang dilakukan industri dengan SMK untuk meningkatkan pelaksanaan UKK agar lebih efektif dan efisien gitu, Mas Firhan. Oke. Nah kemudian kalau apa sih tantangan yang kemudian dihadapi oleh penguji dari industri itu menilai kompetensi peserta, terutama terkait kesenjangan antara teori dan praktik di lapangan? Wah, ini ya, ini nih tantangannya ya, lagi-lagi tantangan ya. Yang pertama variasi standar pendidikan ini yang macam-macam. Jadi ada kurikulum yang A, kurikulum yang B. Saya belum merdeka, satunya sudah merdeka misalnya kurikulumnya. Terus keterbatasan waktu juga kita dalam menilai anak-anak. Jadi kita kadang dibatasi karena waktunya sudah mepet gitu ya. Jadi anak-anak harus segera dikumpulkan. Jadi kita nggak punya waktu lebih untuk bisa menganalisis nilainya anak-anak. Kemudian selain itu ada perbedaan ekspektasi antara industri sama dengan ekspektasi sekolah. Betul, ini yang ya tetap kita sesuaikan, tapi harus sesuai dengan standar kita sih di industri. Dan keterlibatan yang terbatas ya menilainya. Keterlibatan terbatas tadi karena industri itu nggak bisa full 100% di sekolah juga ya. Iya, menilainya bisa diadopsi 100% ketika sekolah sama industri sudah kerjasama dalam kelas industri misalnya. Kelas industri atau 100% lulusannya itu diserap oleh industri tersebut, itu bisa kita 100% menangani penilaiannya dari industri. Tapi kalau tidak semua ya terkait rekrutmen tadi ya berarti kita menilainya tidak bisa full gitu ya, nggak bisa keterlibatannya nggak bisa penuh gitu istilahnya. Oke, nah kemudian tadi Miss Niken juga bilang bahwasanya dinilai instrumennya itu nggak cuma keterampilan teknis saja Miss Niken ya, ada kemudian hal-hal lain yang sifatnya non teknis seperti soft skill komunikasi, manajemen waktu dan kerja tim. Nah itu gimana sih caranya penguji menilai hal tersebut? Oke, menilainya kalau kita tidak secara tulis berarti ya harus secara lisan Mas Firhan. Jadi penilaiannya ketika di praktek lisan, karena ada di kami itu untuk seluruh kompetensi kalian ya, nggak harus akuntansi aja, itu penilaiannya UKK-nya juga tidak selalu anak-anak ngerjakan gitu ya, iya, tapi langsung diwawancarai atau tes lisan sama asesor. Dari situ kita bisa menilai, oh anak ini kemampuan komunikasinya bagus ya, kayak gitu. Oke, nah kemudian apa sih harapan utama dari dunia kerja terhadap lulusan SMK setelah dinyatakan kompeten tuh melalui UKK, baik dari aspek teknis maupun etika profesional? Oke, harapan ya Bapak Ibu sekalian, harapannya yang di aspek teknis dulu. Jadi harapan kami untuk lulusan SMK yang mendapatkan predikat kompeten di uji kompetensi keahlian, harapannya adalah untuk di aspek teknis punya keterampilan praktis yang memadai. Jadi kalau adik-adik yang sudah melakukan UKK itu mereka ya harapannya bisa punya kemampuan teknis sesuai kompetensinya yang memadai dan sesuai dengan standar yang ada di industri. Kemudian sekarang ada adik-adik kalau teknis ya, bicara teknis, adik-adik kami harapkan bisa punya kemampuan mengoperasikan alat dan teknologi yang terbaru ya sekarang. Jadi tidak hanya gurunya tapi
siswanya juga yang sudah melaksanakan UKK juga harus bisa mengoperasikan. Kemudian ada adaptabilitas terkait perubahan dan dia itu harus mau berkembang terus. Ya, tidak hanya aturan pajak aja yang tiba-tiba berkembang, tapi adik-adiknya juga sama, harus mau berkembang terus di bidangnya maupun mau berkembang ke bidang yang lain gitu. Kalau di aspek non teknis seperti etika profesional, mereka harus punya tanggung jawab ya, dan punya jiwa integritas pastinya, dan punya etika kerja yang bagus, kemudian bisa bekerja di tim kayak tadi ya. Terus mereka harus bisa punya kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang ada, entah itu di perusahaan atau di nanti ketika dia kerja atau ketika pas di sekolah misalnya boleh. Dan harus juga punya kesadaran sosial dan lingkungan. Kesadaran sosial ini atau inisiatif ini yang kadang sulit nih bagi generasi yang sekarang. Padahal gitu. Inisiatif itu sangat dibutuhkan ya, misalnya di industri saat ini tuh pasti. Iya. Oke, Miss Niken, kita udah banyak banget ngobrol sampai di pertanyaan terakhir nih, Miss Betul. Niken. Saya mau tanya Apa ini? Apa sih kemudian rekomendasi dari Miss Niken selaku industri yang kemudian juga melakukan pengujian ini untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan UKK ini di masa mendatang agar lebih sesuai dengan standar? Oke, agar lebih sesuai dengan standar, yang pertama itu yang pasti kolaborasi dengan industri. Nah, ini tapi sudah banyak SMK alhamdulillah yang sudah berkolaborasi dengan industri ya. Karena memang SMK ini harus, sekolah menengah kejuruan ya harus bergandeng dengan industri, itu kolaborasi pasti. Jadi harus melibatkan perusahaan dalam pengembangan kurikulum misalnya, atau proses belajar mengajar di guru tamu misalnya. Kemudian teman-teman, rekomendasi dari kita juga harus bisa meningkatkan kualitas belajar ya, memberikan pelatihan baik itu untuk gurunya atau siswanya, agar baik guru maupun siswanya itu punya kemampuan yang up to date ya. Kemudian harus menyempurnakan standar UKK yang sesuai dengan kebutuhan industri ya. Kita revisi soalnya, kita evaluasi sesuai nggak sama standarnya, seperti itu. Dan terkait juga dengan penggunaan teknologi ya, ini juga sudah mulai harus diterapkan, baik itu untuk pengajar maupun adik-adik atau siswa, itu sudah mulai harus dipelajari dan harus diterapkan karena memang perkembangannya sangat pesat. Dan yang terakhir adalah peningkatkan infrastruktur ya, atau yang tadi sumber daya, infrastruktur, peralatan di sekolah, itu memang yang nanti bisa meningkatkan efektivitas di pelaksanaan UKK. Mungkin itu sih ya, Mas Firhan. Oke, itu dia teman-teman, rekan Cipta di luar sana, bahwasanya tadi Miss Niken juga menekankan bahwasanya rekomendasi dari Miss Niken selaku penguji daripada industri itu yang pertama adalah kolaborasi ya, Miss Niken ya. Betul, kolaborasi antara SMK dengan industri-industri. Nah, teman-teman bisa banget buat berkolaborasi dengan Cipta Sarana Cendekia. Bisa. Nah, di Cipta Sarana Cendekia banyak banget ya Miss Niken, program-program bakal cocok banget buat SMK-SMK di luar sana. Kemudian juga yang kedua adalah update tadi Miss Niken ya, bahwasanya kurikulum yang mungkin ada di sekolah saat ini dengan yang ada di industri itu masih terjadi adanya gap ya Miss Niken ya. Perlu adanya update dan upgrade, baik itu untuk siswa maupun gurunya. Untuk gurunya, betul. Oke, Miss Niken, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Mas Firhan, seneng banget loh ya diundang ya. Ya, kita juga sangat berterima kasih Miss Niken karena sudah menyempatkan waktunya di kala high seasonnya Cipta Sarana Cendekia. Ya, sama-sama. Jadi mungkin teman-teman yang di sana sudah mau mengundang Miss Niken ataupun mengundang Cipta Sarana Cendekia, ditunggu saja. Baik Miss Niken, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mas Firhan, thank you. Oke rekan Cipta, jangan lupa like, komen, dan subscribe video YouTube Cipta Sarana Cendekia, dan ikuti semua akun sosial media Cipta Sarana Cendekia dengan nama yang sama, Cipta Sarana Cendekia. Saya Firhan Hamzah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.